Indonesian Idol, 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 mengadaptasi dari American Idol. American Idol, idol itu patung sesembahan, Ustaz. Artinya, coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Idol itu bentuk patung kecil yang disembah. Apa namanya? Apa? Kayak berhala. Idol, ya. Idol itu artinya sebetulnya bukan idola, bukan. Bagaimana perasaan Anda melihat ceramah yang baru saja ini? Mual atau tidak? Pengen muntah atau tidak? Jujur saya mual perih kembung melihat Ustadz sekaliber ini. Pada Ustadz Menah Ma'ali, juga Ustadz Dondi dan juga Ustadz Bung Ade Aristo. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di awal, yaitu Ustadz Ahmad Kainama. Kali ini dia bikin ngakak lagi. Kenapa? Karena dia mengupas kata daripada Indonesia Idol. Idol katanya sama dengan patung kecil yang adalah berhala. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, di sini ya, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri, dan yang menanggapinya saat ini bukan saya, tapi orang Islam sendiri, ya, orang Islam sendiri yang tentu saja wawasannya lebih luas, ya, pergaulannya lebih itu ya, mainnya lebih jauh daripada Ustadz Ahmad Kainama, ya, Ustadz Ahmad Kainama, ya, si mulut manis gitu ya, Tante Kainama. Nah, teman-teman sekalian, ini si Om Rudi, ya, Om Rudi di kanal Anak Bangsa itu diberikan judulnya begini: Ustadz Koplak yang sengaja menyesatkan umat, mutlak perlu sertifikasi Ustadz. Teman-teman sekalian, Ahmad Kainama benar-benar disentil, dipermalukan di sini. Oleh karenanya, kita langsung saja untuk mendengarkan video berikut ini. Sertifikat bagi pendakwah agama. Coba bayangkan, pengajar matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa yang lain, bahasa Korea, itu harus mempunyai sertifikat, harus mempunyai license sehingga dia patut dan boleh mengajar. Nah, ini pendakwah agama yang harus mengajar sesuatu yang jauh lebih hebat, ilmu dunia dan ilmu akhirat, dilepaskan tanpa sertifikat. Aneh bin ajaib. Nah, salah satu contohnya, mari kita lihat bersama. Indonesian Idol, 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 mengadaptasi dari American Idol. American Idol, idol itu patung sesembahan, Ustaz. Artinya, coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Idol itu bentuk patung kecil yang disembah. Apa namanya? Apa? Kayak berhala. Idol, ya. Idol itu artinya sebetulnya bukan idola, bukan. Tapi diarahkan ke sana supaya orang Indonesia percaya, dan semua orang, anak-anak kecil jadi lupa waktu, terutama yang muslim, bahkan emak-emaknya nganterin anaknya perempuan di make up sedemikian rupa seperti orang dewasa, pakai bajunya minim, lalu menghafal lagu-lagu barat. Sahabat Indonesia, bagaimana perasaan Anda melihat ceramah yang baru saja ini? Mual atau tidak? Pengen muntah atau tidak? Jujur saya mual perih kembung melihat Ustadz sekaliber ini. Bayangkan dia membrainwash dengan cara yang salah. Idol, the American Idol, Indonesian Idol, itu kan tata kalimat bahasa. Artinya adalah idola Amerika, idola Indonesia. Bahkan di Arab Saudi ada Arab Saudi Idol. Idol itu bukan diartikan hanya sebutan kalimat. Idol dari idola, bahasa Inggris. Sedangkan si Ustadz tadi dengan koplaknya, dengan segala kebodohan mengajarkan bahwa idol itu menurut ini, menurut itu adalah berhala, patung kecil, persembahan. Coba betapa jahatnya
dia menginfiltrasi pemikiran jamaahnya dengan pikiran-pikiran jahat dan kotor. Jamaahnya dipaksa untuk membenci acara di televisi. Ada Indonesian Idol, bahkan di Amerika ada American Idol, ada Indian Idol, Arab Saudi Idol. Ustadz ini mungkin tidak mengerti bahasa Inggris. Idol itu adalah idola, bukan idol diterjemahkan adalah patung berhala. Seperti ini adalah patung saya, ini berhala. Oh no, bagi saya ini adalah karya seni yang luar biasa. Jadi sahabat Indonesia, mari hati-hati, jangan salah masuk dalam pertemuan, perkumpulan atau sahabat pergaulan. Kalau salah, anak-anak kita bisa disesatkan oleh ustadz-ustadz koplak seperti tadi itu. Ustadz-ustadz yang seolah-olah menjadi panitia hari kiamat, seolah-olah mewakili Tuhan untuk menentukan ini kafir, ini bukan kafir, ini masuk surga, ini masuk neraka, ini haram, ini halal. Mereka ini, sebagian orang ini yang beraliran Wahabi dan Salafi, selalu mengatakan seolah dirinya adalah wakil Tuhan di dunia. Orang yang di luar agama Islam dianggap kafir, harus dimusuhi. Ini kan koplak. Bagaimana kita melihat teladan Nabi Muhammad SAW di Madinah waktu itu, di mana di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Islam, diatur tata kelola masyarakat dengan indah oleh Nabi Muhammad. Makanya ada yang namanya Piagam Madinah yang dikatakan oleh dunia sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Ini adalah buah pemikiran Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita orang-orang yang bukan siapa-siapa ini sok melebihi Nabi sih, sok mengkafir-kafirkan orang lain sih? Sahabat Indonesia, jangan sampai kita mendapatkan guru yang salah. Jangan sampai anak-anak kita dijerumuskan yang seperti Ustadz tadi itu, kalimat-kalimat idol. Akhirnya bagi orang-orang atau remaja-remaja kita yang kebetulan minim literasi, itu ditelan mentah-mentah seolah itu benar loh. Bahaya loh ini. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya menginginkan kepada negara melalui Kementerian Agama atau siapapun yang ditunjuk oleh negara, lakukanlah sertifikasi para penceramah agama. Jangan sampai para penceramah agama ngawur, kemudian para penceramah agama bukan sebagai pencerah tapi sebagai penyesat. Banyak penceramah agama yang menjelek-jelekan pemimpin negara, kepala negara kita, menjelek-jelekan Presiden Jokowi, menjelek-jelekan siapa saja, kemudian diajarkan jamaahnya untuk tidak mencintai Indonesia, diajarkan jamaahnya untuk tidak mencintai sesama makhluk Tuhan. Ini berbahaya. Untuk itu kita perlu panduan. Jangan sampai negara ini, masa depan bangsa ini dirusak oleh penceramah-penceramah yang mempunyai tujuan buruk yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ini saya selalu mengusulkan itu. Negara harus tegas, jangan hanya bicara hati-hati atau jangan ini, jangan itu, tapi tidak ada implementasi di lapangan harus seperti apa. Saya ingat sekali. Dulu ada pengaturan suara azan di masjid. Implementasinya seperti apa? Hampir tidak ada makna. Peraturan menteri itu hanya seperti macan kertas. Karena apa? Peraturan yang seperti macan ompong. Kenapa? Tidak ditindaklanjuti dengan juknis, petunjuk teknis di lapangannya seperti apa. Kalau saya sekarang ini, katakanlah terganggu dengan azan misalkan, kemana saya harus melapor? Seperti di lingkungan saya, ada masjid, ada 4 orang. Azannya kencang-kencangnya luar biasa. Seperti saya katakan, saya kehilangan hak saya untuk menikmati azan yang indah akibat ego dari pengurus-pengurus masjid. Kalau pengurus masjid yang berdekatan hanya satu azan cukup kok. Ini kayak racing, balap-balapan, kenceng-kencengan. Nah, kalau ini terjadi, saya harus melapor ke siapa, Pak Menteri? Sahabat Indonesia, inilah PR besar kita. Saya melihat negara belum terlalu serius menanggapi hal ini. Makanya saya tidak henti untuk bersuara.
Kalau negara tidak berbuat, tidak bersikap, saya akan terus bersuara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi muda, untuk menyelamatkan generasi Indonesia, dan yang paling penting, upaya saya untuk menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, itulah edukasi ya yang disampaikan oleh Om Rudi di kanal Anak Bangsa. Dan itu sangat bermanfaat sekali dan juga saya setuju ya dengan apa yang disampaikannya. Karena kalau selama ini teman-teman sekalian, ustadz-ustadz itu begitu bebas ya untuk mengajarkan hal-hal yang bukan berasal daripada Al-Quran. Seperti Ustadz Ahmad Kainama ini, cenderung yang dibahasnya adalah tentang Alkitab. Dan bukan hanya dia, hampir semua mu'alaf yang mereka bahas adalah Alkitab, bukan kitab suci Al-Quran. Seharusnya mereka itu belajar tentang Al-Quran, bukan mengajar. Inilah akibatnya jika mereka ini yang baru saja lahir gitu ya. Baru lahir, karena maksud saya mereka itu baru masuk ke agama Islam. Jadi dianggap seperti anak yang baru lahir. Jadi seharusnya dididik dulu, diberikan asupan makanan yang bagus, ya mungkin disuruh tuh mondok dulu gitu ya, supaya mengerti tentang nilai-nilai Islam. Sehingga yang diajarkan adalah rahmatan lil alamin ya, dan juga berpegang kepada lakum dinukum waliyadi, agamamu agamaku ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ini yang harus ditekankan kepada mu'alaf, jangan dibiarkan ya seperti ya mereka ini ya, Ustadz Kainama dan kawan-kawan ya. Jadi saya berharap kita cerdas ya, kita cerdas, jangan mudah diadu domba oleh mereka yang hanya mencari cuan, mencari popularitas, mencari nama ya. Oleh karenanya biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hikmat marifatnya kepada kita, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya Arif Gula undur diri teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.